Bayangkan uang 1,5 triliun lebih dikucurkan dari APBN cuman untuk membangun infrastruktur irigasi dan pembukaan lahan suatu proyek lumbung pangan. Hasilnya, ribuan hektar hutan gundul, tanah masam yang gak bisa ditanami, dan tanaman yang mati kerdil. Kalau kamu rajin ngikutin berita narasi gagalnya food estate, pasti udah sering banget lewat di feed kamu. Tapi pernah nggak kamu kepikiran satu hal yang janggal? Kalau proyek bernilai triliunan rupiah ini gagal total, kenapa piring makan kita setiap hari masih terisi nasi hangat, sayur segar, dan telur ayam? Kenapa Indonesia nggak mengalami krisis pangan hebat seperti di negara lain? Jawabannya sangat sederhana. Karena food estate cuman menyumbang kurang dari 2% dari total pasokan pangan nasional. Artinya, lebih dari 98% piring nasi yang kamu makan sama sekali tidak ada hubungannya sama proyek food estate. Ada aliran dana negara ke hal lain yang jauh lebih besar, jumlahnya puluhan triliun rupiah, yang mengalir langsung ke jutaan petani lokal dan diam-diam menyelamatkan perut 270 juta rakyat Indonesia. Halo, gua Adil, dosen Institut Digital Ekonomi LPKIA. Di video kali ini kita bakal bongkar angka-angkanya secara transparan. Mari kita buka data anggarannya. Untuk mendukung food estate saja, Kementerian PUPR menyedot anggaran lebih dari 1,5 triliun hanya untuk bikin saluran irigasi dan akses jalan di Kalteng dan Sumatera Utara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menggelontorkan anggaran 6,47 triliun rupiah untuk program lumbung pangan food estate pada 2021 mendatang. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyebut anggaran ini salah satunya untuk peningkatan dan rehabilitasi irigasi seluas 32.000 hektar. Tapi apa yang didapat dari investasi raksasa ini? Ambil contoh proyek Singkong Gunung Mas di Kalteng. Lahan hutan dibuka, tapi tanah bekas hutan dan gambut itu punya tingkat keasaman ekstrim, yaitu pH di bawah 4. Dalam agronomi, tanaman butuh pH netral 6-7. Akibatnya apa? Batang singkong tumbuh kerdil, akarnya busuk. Anggaran triliunan rupiah melayang untuk proyek yang secara teknis tanahnya belum siap. Selain tanah masam, ada kebocoran efisiensi logistik. Mengirim jagung atau beras dari pedalaman terpencil Papua atau Kalimantan ke pabrik pakan di Pulau Jawa butuh ongkos kapal dan darat yang tinggi. Seringkali lebih mahal daripada biaya impor langsung dari Vietnam atau bahkan Amerika Selatan. Proyek bukan baru, Greenfield, ini memakan anggaran triliunan untuk infrastruktur dasar dari nol, tapi menghasilkan output yang sangat minim. Lalu, kemana sisa anggaran? Ketahanan pangan negara dialokasikan. Disinilah angka real yang menyelamatkan piring kita. Yang pertama, anggaran subsidi pupuk raksasa sebesar 54 triliun. Pemerintah menaikkan alokasi anggaran subsidi pupuk hingga 54 triliun untuk menyuplai jutaan ton pupuk urea dan NPK langsung ke petani lokal di lahan-lahan existing. Hasilnya langsung dirasakan pada kualitas panen di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Yang kedua, program pompanisasi masif. Itu anggarannya sekitar 5 triliun. Jadi pemerintah mengucurkan triliunan rupiah ini untuk membagi puluhan ribu unit pompa air ke sawah-sawah
tada hujan milik warga. Sawah yang tadinya cuma panen 1 kali setahun, kini bisa panen 2-3 kali setahun. Indeks pertanaman naik drastis tanpa perlu membabat hutan 1 hektar. Dan yang ketiga adalah kredit usaha rakyat atau KUR, Plantfond sebesar 100 triliun. Lewat subsidi bunga APBN, petani lokal mengakses dana KUR pertanian di atas 100 triliun dengan bunga ringan sekitar 6% untuk beli benih unggul dan sewa alat berat. Kombinasi tanah subur, petani berpengalaman, dan suntikan dana subsidi yang tepat sasaran. Inilah alokasi anggaran yang benar-benar memberikan return on investment yang nyata buat perut rakyat. Tapi apakah anggaran puluhan triliun untuk petani lokal ini sudah menyelesaikan semua masalah? Tentu belum. Kita harus objektif melihat data. Meskipun cadangan beras aman, anggaran negara belum mampu menghentikan impor bawang putih yang mencapai lebih dari 90% dari Tiongkok. Dan impor jagung, khususnya industri pati. PR besarnya adalah alih fungsi lahan subur di Jawa yang terus menyusut, serta perbaikan data distribusi pupuk bersubsidi agar tidak bocor di jalan. Dari seluruh perjalanan ini, kita harus jujur memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah. Keputusan negara mengalihkan puluhan triliun rupiah langsung ke akar rumput lewat subsidi pupuk, puluhan ribu pompa air, hingga akses KUR bagi petani lokal adalah bukti nyata. Saat pemerintah mau berinvestasi pada rakyat sendiri, ketahanan pangan kita sukses besar, dan piring nasi 270 juta rakyat tetap terisi. Tapi keberhasilan ini sekaligus membawa peringatan yang sangat keras. Kegagalan besar sudah menanti jika pemerintah kembali terbuai oleh ambisi proyek-proyek megah. Tragedi food estate adalah pelajaran mahal bahwa pangan tidak dapat diciptakan dari obsesi mercusuar yang membelakangi alam. Memaksa proyek raksasa di atas kertas hanya akan membakar anggaran menjadi hutan gundul dan lahan mangkrak. Sekarang giliran kalian yang cerita bagaimana sih kondisi pertanian dan bantuan pemerintah seperti distribusi pupuk atau bantuan pompa air di daerah tempat kalian. Apakah memang beneran sampai dan terasa ke tangan petani lokal? Atau malah nasibnya sama, proyeknya heboh di media, tapi petaninya tetap menjerit? Tulis cerita dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like kalau kalian suka pembahasan kritis seperti ini. Share video ini ke grup-grup kalian dan klik subscribe biar kita bisa terus mengawal kebijakan ekonomi yang berdampak langsung ke dapur masyarakat. Saya Adil Tamsil, sampai jumpa di video berikutnya. Keep critical and stay educated.